Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunsia, mahasiswa dari Prodi Akuntansi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Brunei. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penulisan diksi dan kalimat. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu diksi. Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata, gaya bahasa, ungkapan-ungkapan pengarang untuk mengungkapkan suatu gagasan atau sebuah cerita. Selanjutnya, syarat-syarat pemilihan kata atau diksi. Yang pertama ada makna kata denotatif dan konotatif. Nah, makna kata denotatif adalah makna kata yang sebenarnya. Salah satu contohnya adalah warna baju anak itu hijau. Syarat yang kedua adalah makna umum dan makna khusus. Kata umum adalah kata yang acuannya lebih luas. Kata khusus adalah kata yang acuannya lebih sempit atau khusus. Misalnya, ikan termasuk kata umum, sedangkan kata khusus dari ikan adalah mujair, lele, gurame, gabus, dan lain-lain. Syarat yang ketiga adalah kata konkret dan kata abstrak. Nah, kata konkret adalah kata yang acuannya mampu diserap oleh panca indera, seperti meja, rumah, mobil, air, cantik, hangat, wangi, dan suara, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kata abstrak adalah kata yang acuannya sulit diserap oleh panca indera, bahkan tidak dapat diserap oleh panca indera, misalnya perdamaian, gagasan, dan lain-lain. Selanjutnya, syarat yang keempat adalah kata sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada dasarnya mempunyai makna yang sama, tapi bentuknya berlainan. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Misalnya, kata cermat dan cerdik, yang keduanya bersinonim tapi keduanya tidaklah sama persis. Syarat selanjutnya adalah kata ilmiah dan kata populer. Nah, kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, berikut adalah contoh dari kata-kata ilmiah. Contoh dari kata ilmiah yang pertama seperti analogi, final, diskriminasi, dan prediksi, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan contoh dari kata populer adalah kiasan, akhir, perbedaan perlakuan, ramalan, dan lain-lain sebagainya. Syarat selanjutnya adalah pemakaian kata. Yang pertama akan dimulai dengan penggunaan kata tugas dengan yang penggunaannya sering tidak tepat, atau kadang kata itu seharusnya tidak dipakai ataupun sebaliknya. Kata dengan digunakan untuk menandai beberapa makna. Yang pertama ialah makna yang menyatakan sebagai alat. Contoh, gadis itu berjalan dengan tongkat. Yang kedua, contoh kedua adalah pohon itu ditebang dengan gergaji mesin. Pada contoh kalimat itu, alat yang digunakan berupa benda konkret, tapi tidak juga digunakan benda abstrak, seperti contoh berikut. Yang pertama yaitu protes mahasiswa dilakukan dengan tertib. Yang kedua, pemindahan penduduk tidak akan dilakukan dengan kekerasan. Makna kedua adalah makna yang menyatakan kebersamaan. Makna itu terdapat pada ujaran menyatakan bahwa para pelaku mengambil bagian pada peristiwa yang sama. Contoh yang pertama adalah Budi pergi memancing dengan teman-temannya. Contoh yang kedua adalah ayahnya melarang dia berteman dengan pemabuk. Yang ketiga, makna kesetaraan. Makna yang mirip dengan kebersamaan terdapat pada ujaran yang menyatakan adanya benda yang menyertai pelaku. Penyerta itu umumnya benda yang tidak bernyawa. Oleh sebab itu, penyerta itu tidak ikut aktif mengambil bagian dalam peristiwa yang dinyatakan. Contoh, dokter itu datang dengan peralatan yang canggih. Contoh kedua yaitu peserta pertemuan itu pulang dengan kenangan manis.
Yang keempat adalah makna cara yang terdapat pada ujaran yang menyatakan cara peristiwa terjadi atau cara suatu tindakan dilakukan. Contoh, diskusi itu berlangsung dengan tertib. Pemakaian kata dengan pada contoh-contoh di atas sudah benar. Tanpa adanya kata dengan, kalimat-kalimat itu memiliki makna yang tidak jelas atau tidak tepat dan tidak dapat dipahami. Nah, itulah tadi pengertian dan beberapa syarat-syarat untuk dalam pemilihan diksi. Selanjutnya kita beralih ke kalimat. Nah, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili secara tepat isi pikiran atau perasaan penulis secara segar dan sanggup menarik perhatian pembaca atau pendengar terhadap pokok persoalan yang dibicarakan. Kalimat yang efektif memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, identik dengan yang dipikirkan pembaca atau penulis. Di samping itu, kalimat efektif selalu menonjolkan gagasan pokok dan pikiran pembaca atau pendengar. Selanjutnya, adapun syarat-syarat dari kalimat efektif yaitu terbagi atas dua secara umum. Yang pertama yaitu secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis. Yang kedua yaitu sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengaran atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembaca atau penulis. Syarat-syarat lain yang dibutuhkan dalam kalimat efektif adalah yang pertama adalah kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan dibentuk melalui unsur-unsur yang membangun kalimat dengan memperhatikan ide pokok kalimat tersebut, sehingga kalimat tersebut hanya mengandung satu ide pokok. Dengan kata lain, kesatuan gagasan sebuah kalimat yang ditandai dengan keadaan satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Syarat yang kedua adalah koherensi yang kompak. Koherensi adalah adanya hubungan yang jelas antara unsur yang satu dengan yang lain dalam membangun ide pokok kalimat. Kepaduan itu menunjukkan hubungan yang erat antara unsur-unsur pembentuk kalimat, yaitu antara subjek, predikat, predikat objek, dan keterangan unsur pokok. Syarat yang ketiga adalah penekanan. Penekanan mengacu kepada upaya yang dilakukan untuk menonjolkan unsur yang dipentingkan dalam sebuah kalimat. Penekanan itu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain dengan mengubah posisi kalimat, mengubah repetisi, menggunakan pertentangan, dan menggunakan partikel penegas. Syarat selanjutnya adalah variasi. Variasi diajukan agar kalimat yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca, sehingga sifat monoton kalimat yang diminimalkan. Variasi kalimat dapat dilakukan dengan menggunakan kata yang bersinonim atau penjelasan yang berbentuk frase, keragaman bentuk kalimat. Dengan demikian, sebuah gagasan sebenarnya dapat dituangkan dengan aneka ragaman kalimat. Selanjutnya adalah paralelisme. Paralelisme adalah penempatan gagasan-gagasan yang memiliki fungsi dan esensi yang sama dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Maksudnya, gagasan-gagasan yang memiliki fungsi dan nilai yang sama ditulis sejajar secara gramatikal. Syarat terakhir adalah penalaran. Penalaran atau jalan pikiran adalah sesuatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubung-hubungkan evidensi-evidensi menuju suatu simpulan yang masuk akal. Nah, itulah tadi mengenai pengertian dari kalimat efektif dan syarat-syarat untuk membentuk atau membuat sebuah kalimat efektif. Dapat saya simpulkan dari apa yang saya paparkan tadi, apa yang saya jelaskan tadi ialah bahwa diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Dari pernyataan itu tampak bahwa penguasaan kata seseorang akan mempengaruhi kegiatan berbahasanya, termasuk saat yang bersangkutan membuat karangan. Terima kasih. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.